وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Haja Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah salat, ibu-ibu serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita berkumpul, kita istiqamah hadir salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian daripada pengajian subuh atau ngasuh yang semoga duduk hadirnya kita menjadi sebab turunnya rahmat dan anugerah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan, yaitu kitab Aqidatul Awam sampai kepada wal malakul ladzi bila abi wa tafsir ashri minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkar, Nakirun wa Raqibun wa kada Adidun Malikun wa Ridwanuh sada. Nah, wajib bagi setiap mukallaf meyakini bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat itu ada 10 macam, 10 nama yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafalkan, mulai dari Jibril, Mikail, seluruhnya. Setelah kita ketahui sifat-sifat malaikat, keadaan malaikat, posisi malaikat, di di antara manusia, binatang serta malaikat, maka manusia ada kemungkinan melonjak melampaui derajat malaikat. Ada kalanya manusia itu bisa lebih hina daripada binatang, tergantung bagaimana dia memanage daripada hawa nafsunya. Sebab hawa nafsu gak bakal hilang, hawa nafsu manusia gak akan hilang, cuma bagaimana cara memanage, menguasai, bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan gak mungkin juga. Cuma kita mengatur dan meletakkannya sebagaimana mestinya. Begitu. Nah, ini malaikat ada 10 nama yang wajib kita ketahui. Kalau jumlahnya sangat banyak, jumlah malaikat sangat luar biasa banyak, bahkan gak dihitung. Kita sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah malaikat Jibril.
Malaikat Jibril adalah malaikat yang tugasnya membawa wahyu antara Allah kepada para nabi. Ini orang-orang Bani Israel dulu kurang demen namanya malaikat Jibril. Makanya di Al-Quran itu dikatakan kul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Ya, apa namanya? Enggak demen nama malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril ini boleh kita katakan apa namanya, malaikat Jibril ini adalah pimpinannya para malaikat. Pimpinannya para malaikat. Disebut juga malaikat Jibril dengan julukan Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin. Nah, kalau orang-orang Nasrani mereka katakan namus. Yahudi pun begitu, dikatakan namus. Ini malaikat Jibril atau Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Ruhul Kudus. Malaikat Jibril namanya apa namanya? Banyak. Ada Jibril, Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Namus. Begitu sebagaimana juga yang disebutkan oleh Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal, beliau juga katakan Jibril itu disebut dengan namus. Begitu. Ini malaikat Jibril. Terus sekarang malaikat Jibril gimana tugasnya? Gak ada nabi, gak ada rasul, berarti gak turun wahyu. Apakah malaikat Jibril sudah pensiun atau bagaimana? Karena gak ada nabi, gak ada rasul. Maka ulama katakan, ulama jawab, malaikat Jibril ini tugasnya memberikan isyarah atau ilham kepada para aulia, para salihin, para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada malaikat Mikail. Nah, ini malaikat yang paling didemenin namanya orang Nasara dan orang Yahudi. Ini malaikat tugasnya bagian rezeki, bagian tugasnya mengatur hujan, lautan, sungai, rezeki dan sebagainya. Ini malaikat Mikail atau Mikal. Michael. Kalau orang Nasrani mungkin sebutnya Michael. Jadi malaikat Mikail. Ada lagi malaikat Israfil. Tugasnya meniupkan sangkakala. Ditiupkan 2 kali. Tiupan pertama semua makhluk hancur binasa kecuali makhluk-makhluk tertentu yang masih apa namanya tidak binasa di tiupan pertama. Tiupan kedua dibangkitkan lagi makhluk seluruhnya, kembali kepada ruhnya, kembali kepada jasadnya masing-masing. Terus lagi Israel, malaikat sang pencabut nyawa. Malaikat sang pencabut nyawa. Nah, ini punya malaikat Israel punya apa namanya pembantunya yang membantu malaikat Israel. Ada yang mau ketemu duluan sama Israel? Malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Jangan sampai salah nyebutnya. Ada yang bilang saat itu ada malaikat namanya Munkar Nakir. Munkar Nakir. Munkar Nakir. Masih ada orang yang masih hidup. Jadi dia bilang Munkar Nakir katanya.
Malaikat Munkar dan Nakir, dua-duanya malaikat yang bertanya kepada seorang hamba di kubur tentang tauhid, tentang agama, tentang nabi dan sebagaimana yang kita ketahui pertanyaan-pertanyaannya. Begitu. Nah, Munkar Nakir ini menghadap kepada jasad manusia sesuai dengan amal kebaikannya. Ada kalanya dengan wajah sumringah dan bermesem-mesem. Ada kalanya dengan wajah yang seram dan mengerikan. Matanya merah, mukanya abus, cemberut. Begitu. Jadi kalau udah disebutkan Nabi SAW, kalau udah jenazah dikubur, itu datang dua malaikat yang hitam, yang azraqani, matanya kebiru-biruan. Begitu. Namanya siapa? Munkar dan Nakir, kata Nabi. Itu kalau datangnya kepada orang mukmin. Orang mukmin dia bakal lembut. Tapi kalau datangnya kepada orang kafir, datang dengan wajah mengerikan. Datang dengan wajah mengerikan. Tadi hitam, azraq, matanya menyala begitu. Biru. Matanya biru bukan kayak orang bule. Orang bule bagus matanya begitu. Kalau orang mukmin datang dengan lemah lembut, tidak ngagetin, tidak menakutkan, begitu. Terus ada lagi malaikat raqibun wa atid. Ini penjaga yang selalu hadir di bersama kita di kanan kiri. Bagian nyatetin amal baik, bagian nyatetin amal buruk. Makanya kita udah nggak perlu pencitraan sama orang, udah ada bagian nyatetnya, udah ada rekam jejaknya oleh malaikat raqib dan atid. Jadi tenang aja kita beramal, nggak ada yang lihat, pasti ada yang lihat. Minimal ada Allah, ada malaikat raqib dan atid. Jadi kita jangan khawatir. Kadang-kadang kita kalau beramal suka khawatir orang lain nggak tahu, suka khawatir orang lain nggak tahu. Makanya banyak orang yang pencitraan, banyak orang yang pengen mengejar pujian orang lain, banyak yang jadi pahlawan kesiangan. Jadi pahlawan kesiangan. Orang-orang udah selesai masalahnya, dia baru mau jadi pahlawan. Kayak polisi India, datangnya kalau udah beres. Nah, kalau urusan udah beres, udah tinggal nikmatin doang, nongol dia sebagai pahlawan. Padahal di situ ada malaikat raqib dan atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ucapan yang keluar dari lisan kita semuanya ada tukang catatnya, gak bakal lepas, gak bakal luput dari catatan malaikat raqib atid. Terus lagi malaikat Malik, penjaga neraka. Jaga neraka. Nah, neraka itu ada 7 pintu, ada 7 nama, ada 7 level. Jadi mungkin seblak itu inspirasinya dari neraka, pakai level-level kan. Seblak, ada mie, apa lagi yang pakai level-level tuh, gacoan tuh. Mungkin pakai inspirasinya dari neraka. Neraka ada 7 level, ada level-levelnya. Level 1, level 2, level 3, level 4, begitu. Ada namanya Jahannam, neraka Jahannam. Ada namanya neraka Lauzo.
sin ain ya ra, sa'ir. Ada namanya sakor. Sakor pakai kof ya, bukan pakai kaf. Kalau kaf sakur jadinya lain. Sakor pakai kof, bukan pakai kaf. Kalau kaf bersyukur artinya. Sakar atau sakir atau sakur pakai kaf, bukan pakai kof. Bukan neraka itu, sakur bukan neraka. Sakor. Ada lagi namanya jahim, pakai H kecil. Kalau jahannam pakai H gede. Makanya kalau ngatain orang apa namanya fasih banget, dasar jahannam gitu, pakai H gede soalnya. Jahim ini yang ke-6, jahim. Yang ke-7 hawiyah, neraka hawiyah. Setiap 7 neraka itu ada pengawalnya, ada penjaganya. Ada pengawalnya, ada penjaganya. Wa hum 19 nafar. Wa likulli nafar junudun la ya'lam adaduhum illallah. Jadi setiap neraka itu ada penjaganya 19 orang. Di 19 orang ini setiap satu orangnya, satu malaikatnya punya pasukan yang gak kehitung, punya anak buah yang gak kehitung jumlahnya. Itu dia, apa namanya, malaikat Malik. Terus yang ke-10 malaikat Ridwan, tugasnya jaga pintu surga, jaga pintu surga. Surga juga ada 7 macam, ada 7 level. Ada surga Firdaus, ada surga Ma'wa, namanya Ma'wa. Ada surga Khuld, Khuld, Kha, Lam, Dal, Khuld. Ada surga Naim, namanya Jannatul Firdaus. Ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Naimi. Ada lagi Jannatul Adni. Ada Darussalam. Terus yang terakhir Darul Jalal. Jadi itu malaikat Ridwan yang jagain. Yang katakan malaikat Ridwan itu satu, cuman apa namanya penjaga tertingginya malaikat Ridwan. Yang katakan banyak jumlahnya. Ini nama-nama malaikat. Terus sekarang kita masuk bab kitab-kitab Allah, kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab yang terjilid atau terkumpul. Ada 4 macam kitab yang kita mesti tahu. Arba'atun min kutubin tafsiluha, Tauratu Musa bil Huda tanziluha, Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Jadi kitab Taurat, kitab Taurat ada diturunkan kepada malaikat pada Nabi Musa. Kitab Taurat ini artinya cahaya yang cemerlang. Kitab Zabur diturunkan kepada malaikat Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa. Kemudian Al-Furqan, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita orang mukallaf
wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang sifatnya turun dari langit, yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya dan juga kepada para nabi-nabinya. Di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Taurat, begitu yang tadi disebutkan, diturunkan kepada Nabi Musa. Ini kitab Taurat. Kemudian Zabur, kemudian Injil, begitu. Terus lagi Al-Qur'anul Karim. Cuma dari keempat kitab-kitab Allah tersebut yang terjaga dan diikrarkan dan dikuatkan, diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjaga itu hanya satu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kitab-kitab yang lain sudah banyak perubahannya dan terdapat di situ perubahan yang dirubah oleh ulama-ulama dari pemegang kitab tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, begitu. Kecuali Al-Quran, karena Al-Quran Allah sendiri katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami jaga Al-Quran tersebut. Tapi kitab-kitab yang lain Allah sebutkan juga mereka merubah daripada isi daripada Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran sesuai keadaan. Jadi permainan orang dalam itu udah dari dulu. Permainan orang dalam udah dari dulu. Dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang Bani Israel tuh permainan orang dalam udah berjalan dari dulu, sudah berlaku dari dulu. Jadi jangan heran kalau ada sekarang pimpinan-pimpinan kita atau penguasa-penguasa kita bermain di dalam kekuasaannya, karena potensi terbesar untuk menipu orang adalah penguasa, begitu. Jadi penguasa itu potensi terbesar dia adalah terjerumus di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjadi qadhi, menjadi hakim yang memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Dia harus benar-benar adil, benar-benar teliti dengan keputusannya. Begitu, bahkan sampai dikatakan itu kalau hakim kaki kanannya udah ada di neraka, kaki kirinya di luar. Jadi udah sebelah kakinya udah ada di dalam neraka. Tinggal selangkah lagi udah semuanya masuk neraka. Artinya dia sangat di ujung tanduk posisinya. Sebab dia kalau salah mengambil keputusan akan merugikan orang yang tidak bersalah, atau akan mengambil haknya orang lain, itu pasti begitu. Nah, ini dia. Jadi emang permainan kong kali kong di antara orang dalam itu dari dulu deh. Jadi jangan heran kalau sampai sekarang masih ada begitu, diakal-akalin rakyatnya, warganya diakal-akalin. Wa asma'uhu, ini nama-nama Al-Quran banyak. Nama-nama Al-Quran banyak. Al-Quran yang paling terjaga. Nah, Al-Quran punya nama banyak. Al-Quran ada 30 juz. Al-Quran punya 114 surah. Begitu. Al-Quran sebagaimana hitungan Sayyidina Ibn Abbas ada 6.616 huruf kalimat. Kemudian ada 77.934 kalimat.
apa kata bukan kalimat tadi 6.616 kalimat, ada 77.943 kata. Terus ada 333.671 huruf. Ini menurut hitungannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi apa namanya, Al-Quran aja yang paling terjaga. Selain Al-Quran, kitab-kitab itu tidak terjaga dan tidak apa namanya valid keabsahannya begitu. Sampai di sini kalau ada yang mau nanya yang lain juga apa bebas. Jangan nanya lebaran tanggal berapa ya. Nanya lebaran tanggal berapa lagi. Ini bagus banget untuk anak sekolah ini. Iya, emang ini apa namanya, di akhirnya disebut kok, di akhirnya apa ya? Ya sehulu hibzuhan, yang mudah dihafal untuk anak-anak belajar begitu, paling mudah untuk anak-anak belajar. Kalau ditanya malaikat ada berapa? Tafsiru asyri minhum Jibrilu, Mikal wa Isra'ilu, Munkar Nakir wa Rakibun wa Kada, Jidu Malikun wa Ridwan Muqtada. Udah bisa jawab malaikat. Jadi kalau kita lihat anak-anak SMA ditanya rukun Islam, rukun iman, pada kagak tahu. Kesianan banget orang tuanya itu. Nah, rukun Islam sama rukun iman aja dia nggak tahu, apalagi ngaji, apalagi baca Al-Quran. Rukun Islam, rukun iman dia nggak tahu tuh. Pakai jilbab tuh di video kita lihat. Rukun iman, rukun Islam dia nggak tahu, apalagi Al-Quran dia baca. Nggak, mustahil. Ini kasihan sampai bapak emaknya kasihan. Merasanya udah mendidik anaknya dengan baik, menyekolahkan sampai SMA, memberi makan yang layak, pakaian ulang tahun diucapin dengan video, dengan kado, dan ucapan selamat banyak tema. Misalkannya udah paling bagus aja orang tuanya. Tapi ternyata di akhirat mati dia nggak dibacain. Satu, nggak didoain, nggak dibacain Fatihah. Syukur-syukur dia bikin tahlilan. Terus udah nggak sampai di situ, nanti ketika bapaknya merasa dia pantas masuk surga, udah pede mau masuk surga, sama Allah ditahan. Tak dulu, apa namanya, itu ada orang, ini anak tinggal bilangnya, ya Allah, khud min hadzal rajul, khud haqqana min hadzal rajul. Ngomongnya bukan orang tua lagi, ngomongnya, ya Allah, ambil hak saya dari orang ini. Gak bilang itu bapak saya, itu emak saya. Bilangnya apa namanya, ambil hak saya. Ini orang, saya punya hak terhadap orang ini. Orang ini dibilangnya. Fa'innahu yut'imunal haram. Ini orang kasih makan saya haram. Ini orang gak ngajarin saya yang saya tidak ketahui, gak ngajarin sholat, gak ngajarin ngaji, gak ngajarin alif ba ta, begitu, gak kasih tahu saya mana halal mana haram, dituntut semuanya. Jadi apa namanya, yang sial, yang kesian adalah orang tuanya, adalah tuh anak disayang-sayang, begitu. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya dan kita bisa amalkan dan kita bisa apa namanya, menjadikan ini tambahan wawasan dalam keagamaan kita, sehingga ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang cinta akan ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi Abu Sayyid Muhammad Abi al-Maliki wa Abu al-Habib Hasan bin Ahmad Bahar wa Sayyid Hamid al-Akar wa Sayyid Ali bin Abu Bakar Haddad wa al-Imam Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Maliki al-Maki
أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من